Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.30, onsite dan online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30, online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki praibadah. Tuhan Yesus itu pembuka jalan buat kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita. I
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita. Biarlah benar-benar roh kita saat ini tertuju hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami sangat luar biasa. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pembuat jalan. Dia mengubah ratap kita menjadi tarian yang indah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan, haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain tabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kau beratapku jadi tarian, oke. Kau beratapku jadi tarian, kau bukakan kain tabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, ku mau memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal. Tuhan Yesus bisa mengubah jalan hidup saya. Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa, nggak pernah gagal dalam hidup saya. Walaupun dari nol kah, Tuhan Yesus mengubah jalan saya menjadi saya bisa berdiri saat ini. Haleluya, katakan Tuhan tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah.
Katakan amin. 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 Sungguh ajaib anugerah Tuhan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah untuk selamanya. Kau berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu, Kau besertaku di kemenangan. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku, tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib anugerah-Mu. Sungguh ajaib anugerah Tuhan. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah untuk selamanya. Kau berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu, Kau besertaku di kemenangan. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku, tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku, tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indah-Mu terjadi
Saudaraku, jangan ada apapun yang menghalangi saudara untuk menyembah Tuhan. Buang setiap bebanmu. Tuhan mau melepaskan bebanmu, saudara. Beranilah maju, beranilah melangkah. Jangan pandang ke belakang, saudara. Terus melangkah, melangkah dan melangkah. Selalu bersyukur supaya saudara dan saya bisa melangkah bersama untuk menuju kepada Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Bapa. Tuhan, pulihkan setiap kami.
Oh Kudus, hadiratmu nyata di tengah. Haleluya Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari kita bersama sujud di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang puniku, yang bebasanku, yang ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, Terima kasih Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau melangkah menuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami, sucikan hati kami, telinga kami Tuhan. Agar benar-benar firman yang akan kami dengar pada saat ini, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom buat setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, juga saudara yang ada di sini. Kita tetap bersekutu bersama. Karena Roh Allah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Amin. Dimanapun saudara, asal saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan hadir buat saudara. Haleluya. Saya mengajak kita sama-sama buka kitab Efesus, surat Efesus. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Sudah dapat, saudara? Efesus pasal 1, saya mengajak kita baca satu ayat dulu.
Saya tertarik dengan kata berkat rohani. Berkat rohani. Kebanyakan orang yang dipikir itu berkat jasmani. Tiap pagi misalnya kepikiran, waduh, waktunya bayar cicilan. Waktunya bayar listrik, bayar air, uang SPP. Itu sudah kepikiran hal-hal yang jasmani. Pada saat kita mengingat sesuatu akan kebutuhan kehidupan kita, langsung kita mengharapkan berkat Tuhan. Tuhan, cukupilah aku supaya aku bisa bayar ini, bayar itu. Tolonglah aku bisa bayar hutang-hutangku, tolonglah aku menyelesaikan masalahku di kantor, di lingkungan. Kita mengharapkan berkat jasmani. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dikatakan berkat rohani. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani, saudara. Apakah pernah kita bangun tidur langsung memikirkan berkat rohani apa yang aku terima hari ini? Ada enggak, saudara? Sempat kepikiran enggak? Apakah saudara pernah mendoakan, Tuhan berkatilah aku dengan berkat rohani? Pernah enggak, saudara? Nah, saudara, ini buat saudara dan saya yang mau naik level. Amin. Saudara yang kerohaniannya mau naik tingkat, kita harus minta berkat rohani. Mari kita prioritaskan yang kita kejar di dalam hidup ini bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Amin. Kalau berkat jasmani itu saudara enggak usah ribet-ribet, saudara. Enggak usah ribet-ribet. Saudara cuma berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan cukupi aku di dalam segala hal. Amin, beres, saudara. Yang berkat rohani ini loh, saudara, saudara harus kejar dengan sungguh-sungguh. Saudara harus minta dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara membaca ulasan dari kitab Efesus, ada berkat-berkat rohani yang luar biasa indah. Antara lain pengampunan dosa, keselamatan, pemilihan Allah, dan juga tentang Roh Kudus. Saya tidak membahas satu persatu, tapi saya bahas yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14, saudara. Ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika saudara mendengar berita tentang keselamatan, ketika saudara mendengar berita bahwa Yesus telah mati untuk pengampunan dosamu, pada saat itu dosamu diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, Dia meteraikan diri kita dengan Roh Kudus. Meterai itu tanda bahwa ini adalah milik seseorang. Dan kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita ditandai sebagai milik Allah. Saudara bersyukur gak jadi milik Allah? Bersyukur gak, saudara? Istimewa gak? Istimewa kan? Engkau kujadikan harta kesayanganku dari seluruh bumi. Kan luar biasa, saudara. Lalu kita lanjutkan ayat 14.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau kata jaminan itu di dalam bahasa aslinya bisa dikatakan uang muka. Bahasa kita yang ngetren down payment, DP. Ada yang tahu DP tapi tidak ngerti kepanjangannya. Panjangannya down payment, uang muka pembayaran. Lalu bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya itu bisa diterjemahkan dalam satu kata yaitu warisan. Kita ini pada saat menerima Roh Kudus itu sebagai uang muka. Uang mukanya apa? Uang muka ini berkaitan sama penebusan. Penebusan ini berarti kan pembelian. Saya dulu adalah budak dosa. Dan saya dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Saya dibeli dan saya menjadi milik Allah. Tapi uniknya di sini, Paulus menggunakan kata uang muka. Roh Kudus itu uang muka. Sampai kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Kalau kita masalah transaksi, saudara, kita beli-membeli, uang muka itu rupanya benda mati. Uang benda mati. Ya. Ada yang belum tahu kalau uang benda mati, saudara? Coba ajak ngomong. Kalau dia enggak jawab, memang mati dia. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Dia menjadi jaminan buat kita sampai kita memperoleh semua berkat rohani yang Allah janjikan. Dia juga merupakan jaminan buat kita sampai kita benar-benar menjadi milik Allah. Sekarang pertanyaannya begini, loh, bukannya pada saat saya ditebus oleh darah Yesus, saya sudah menjadi milik Allah. Apakah belum sepenuhnya? Kenyataannya saudara, pada saat saudara bertobat, lalu saudara dibaptis, masih ada enggak sifat-sifat manusia lama, saudara? Keinginan lama masih ada enggak, saudara? Pikiran yang duniawi masih ada enggak, saudara? Jadi kamu miliknya siapa? Kalau pikiranmu duniawi, Anda miliknya siapa? Kalau pikiran Anda, perasaan Anda, tingkah laku Anda masih duniawi. Itu kita belum jadi milik Allah kalau kita seperti itu, saudara. Kalau kedagingan kita masih kuat di dalam diri kita, meskipun kita sudah dibaptis, kita masih milik diri sendiri dan milik dunia. Allah belum sepenuhnya menguasai dirimu. Dan Roh Kudus yang dijanjikan, Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kita, Roh Kudus akan setiap hari mengubah hidupmu. Setiap saat akan meningkatkan saudara. Roh Kudus setiap hari mengikis kedagingan saudara. Hari demi hari saudara berubah. Kalau bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus hari demi hari menolong kita untuk kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Sehingga pada saatnya nanti, entah Tuhan Yesus datang duluan, atau kita yang menghadap Bapa di surga, kita yang dipanggil pulang. Pada saat nanti kita bertemu dengan Allah Bapa, kalau kita
benar-benar selama hidup ini setelah kita bertobat, kita menjadikan diri kita milik Allah, berarti kita bersama dengan Dia selama-lamanya, saudara. Tapi kalau kita habis bertobat, habis percaya Tuhan Yesus dibaptis, lalu kita balik ke cara hidup yang lama, kita tinggalkan Tuhan, mana bisa kita disebut milik Allah, saudara? Tidak bisa. Dan pada saatnya nanti, pada saat terakhirnya hidup kita ini, kita tidak akan berkumpul bersama dengan Allah. Kita tidak akan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Saudara paham di sini? Hati-hati, saudara. Kebanyakan orang Kristen, momentum terindahnya adalah saat pertama jumpa Yesus. Saat kedua, saat ketiga, saat keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Tidak indah lagi, saudara. Coba kalau orang diundang kesaksian, ya saudara. Kesaksian yang paling indah gimana? Saat saya memutuskan bertobat dan saya terima Yesus, saya dibaptis. Indah enggak, saudara? Indah. Pendengarnya senang enggak, saudara? Senang, apalagi kalau yang bersaksi itu latar belakangnya, maaf ya, sebelumnya belum kenal Tuhan Yesus. Kita yang dengar kayak terpesona. Saya tidak menyalahkan orang yang bersaksi terus-menerus tentang pertobatannya. Tapi saya yakin harapan Tuhan, kita ini bukan cuma bersaksi tentang bagaimana kita bertobat, saudara. Tuhan juga menunggu kesaksian saudara bagaimana saudara bertumbuh. Bagaimana saudara berbuah. Bagaimana saudara hidup bersama dengan Allah. Amin. Itu fungsinya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus menolong saudara bertumbuh, mematikan kedagingan saudara, benar-benar mematikan. Roh Kudus menolong saudara serupa dengan Yesus. Jangan fungsikan Roh Kudus cuma hanya untuk mencari hadirat Tuhan saat penyembahan tok, saudara. Saat puji-pujian tok. Pas di gereja itu ya, apalagi pas suasananya KKR, saudara. Konser rohani. Lagunya rohani, saudara. Yang nyanyi kedagingan. Ada orang yang karena sukacitanya dia menari, memuji Tuhan sampai jingkrak-jingkrak, memang karena dia bersukacita. Kalau orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, dia dibebaskan dari ikatan dosa, itu pasti bersukacita. Orang yang dosanya sudah diampuni, terus tidak merasa sukacita, itu rodok aneh, saudara. Gak beres itu, saudara. Harusnya kalau saudara menerima pengampunan dosa, saudara akan bersukacita. Tapi ada orang yang masuk konser rohani, saudara. Dasarnya bukan dia bersukacita karena dia mengalami Tuhan, tapi karena musiknya enak, drame jos, musik-musiknya mantap, suara penyanyi-penyanyinya, menghantar ke surga. Ada orang yang jingkrak-jingkrak karena sukacita, karena memang rohaninya beres, saudara. Ada orang yang jingkrak-jingkrak karena kedagingan yang pada saat itu keluar. Nah, hati-hati, saudara. Saudara menikmati lagu-lagu, mungkin kalau yang angkatan di atas saya menikmati lagu-lagunya yang tenang gitu ya. Suara-suara berat zaman dulu itu ya. Lagu apa? Sebab dia hidup,
ada hari esok. Lagunya enak. Tapi kalau saudara nggak ngalami percuma saudara. Bisa orang menikmati karena memang lagunya enak. Tapi kalau saudara tidak masuk di dalam lagu tersebut, sia-sia saudara. Saya mengajak setiap saudara, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah sebagai jaminan, sebagai uang muka, jangan cuma dijadikan atribut. Jangan membatasi karya Roh Kudus hanya pada saat saudara beribadah kepada Tuhan. Saudara harus melibatkan Roh Kudus di dalam seluruh hidup saudara. Libatkan Roh Kudus pada saat saudara belajar. Libatkan Roh Kudus pada saat saudara bekerja. Libatkan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Dan di mana Anda berada, saudara kontak terus dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku harus apa? Aku harus apa? Aku harus mendoakan siapa? Aku harus bersaksi kepada siapa? Apa yang harus aku rubah dari hidupku? Apa yang Roh Kudus tidak suka dalam hidupku? Apa yang harus aku rubah? Saudara kontak terus dengan Roh Kudus. Kontak terus dengan Roh Kudus. Jangan cuma jadikan atribut. Jangan cuma dijadikan pengetahuan, saudara. Ada Roh Kudus di dalam dirimu? Ada. Kok bisa tahu? Iya, kata pendeta begitu. Kata pendeta, kalau kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita dapat Roh Kudus. Jadi saya punya Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus? Ya, saya mengalami. Saya merasakan. Saya mendengar suaranya. Saya merasakan keinginannya. Saudara tahu bedanya, saudara? Saudara tahu bedanya? Alami Roh Kudus, saudara. Alami Roh Kudus. Amin. Roh Kudus mengubah saudara. Hari demi hari, saudara dituntun untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara serupa dengan Tuhan Yesus, saudara pantas disebut milik Allah. Amin. Saudara mengalami Roh Kudus yang sungguh nyata, sungguh hidup. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang belum mengalami sederhana aja kok. Roh Kudus pribadi yang hidup. Saudara tinggal tenangkan hatimu, minta dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus. Mari. Datang penuhiku, datang urapiku. Minta dengan sungguh-sungguh. Datang segarkanku. Mari sapa dia. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dengan permohonan, dengan sapaan, dengan penuh keakraban dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus datang kepadamu. Kudus yang datang ke atasku. datang ke atasku. Dengan imanmu, kau minta supaya Roh Kudus memenuhimu. Dan dia akan memenuhimu. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang uraiku.
musik mengalunkan lagu ini, saudara renungkan kehidupanmu selama ini, bagaimana hubunganmu dengan Roh Kudus sehari-hari. Sudahkah saudara mengalami berkat-berkat rohani yang Dia berikan? Sudahkah Dia menuntun saudara? Sudahkah Dia membimbing saudara dalam kebenaran? Sudahkah Dia menggerakkan saudara untuk melayani seseorang? Mari kita tingkatkan lagi hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena Dia bukan cuma atribut di dalam hidupmu. Dia pribadi yang menuntun engkau, yang menggandeng tanganmu. Ya Roh Kudus, kami mau lebih dekat padamu. Datang penuhi kami. Datang urapi kami. Datang dan segarkan kami, Roh Kudus. Yang manis. Terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau selalu bersama-Mu. Kami mau selalu diubahkan. Jadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita juga akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk masyarakat bahkan juga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan juga kita selalu doakan untuk pemerintahan kita, supaya pemerintahan kita benar-benar bijak dan berhikmat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, saat ini kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau melihat pergolakan saat ini yang terjadi di bangsa kami. Penolakan-penolakan akan undang-undang cipta kerja Tuhan yang membuat kekacauan terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami mohon biarlah berkat-Mu mengalir atas bangsa kami. Biarlah Tuhan, sungguh kedamaian ada di bangsa kami Tuhan. Luluhkan setiap hati pada para masyarakat Indonesia. Luluhkan setiap hati warga negara Indonesia. Agar bisa menerima apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami dengan baik. Sekalipun ada beberapa di antara warga negara Indonesia yang hari-hari ini masih terus
dan terus mereka melakukan demo. Tuhan berkati setiap mereka, penuhi hati mereka Tuhan. Tolong mereka juga Tuhan untuk melakukan aksi mereka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati pemerintahan kami supaya tetap bijak di dalam menghadapi masyarakat di dalam situasi saat ini. Penolakan-penolakan yang terjadi membuat kerusuhan terjadi di mana-mana. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Kota-kota besar secara khusus Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap warga negara Indonesia. Sehingga ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan di bangsa kami. Kami menyerahkan pergumulan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengenai undang-undang cipta kerja ini Tuhan, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang punya rencana yang terbaik untuk bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, yang terbaik yang akan terjadi di tahun-tahun ini akan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu mengalir atas warga negara Indonesia. Bahkan atas seluruh pemerintahan kami Tuhan. Sungguh keamanan dan kenyamanan akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang ajaib. Kami tahu Tuhan di masa-masa sulit ini, kuasa-Mu terus bekerja di antara kami, di bangsa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi seluruh masyarakat, seluruh jemaat yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap masyarakat, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di dalam kelemahan kami. Kami tahu Tuhan di masa-masa sulit ini, tidak ada yang bisa kami andalkan. Selain kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah segala Allah. Engkau yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Maka kami menyerahkan kehidupan masyarakat, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memegang, kiranya Engkau yang memelihara. Tuhan, kami percaya, kiranya Tuhan, sekiranya ada dampak yang kami rasakan, tetapi biarlah terus ada damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh setiap masyarakat dan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap masyarakat dan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan, untuk setiap aparatur negara muda yang baru dilantik Tuhan untuk memegang tanggung jawab atas Indonesia. Tuhan, Kau berikan kepada setiap mereka hati yang mengasihi, hati yang benar-benar ingin membawa masyarakat Indonesia untuk lebih maju lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, setiap para pemimpin Indonesia mulai dari yang di desa sampai yang di kota Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap mereka. Kau berikan kesehatan kepada setiap mereka Tuhan. Biarlah benar-benar ya Bapa, mereka memiliki kesatuan hati Tuhan untuk merangkul masyarakat Indonesia dalam kesehatan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemerintahan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah pikiran ilahi ada pada setiap pemerintah kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala keputusan-keputusan setiap mereka Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan, semua keputusan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemerintahan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga berdoa untuk persembahan, untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskan. Biarlah persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ada yang berulang tahun? Pasti ada. Saudara-saudara, saya juga mengundang yang berulang tahun di tempat ini untuk bangkit berdiri di tempat saja. Dan juga saudara-saudari kita yang di rumah yang berulang tahun, saya juga mengundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Ulang tahun pernikahan juga. Wah, luar biasa. Mari yang berulang tahun pernikahan, Kak Hansi dan Kak Lani. Kak Evata akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang telah Kau tambahkan, yang Kau berikan bagi saudara-saudari kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, mereka yang berulang tahun, mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan kami percaya berkat-Mu akan terus menyertai mereka. Kami mohonkan Tuhan berkat kasih, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan terutama penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin hari-hari depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun, silakan duduk. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai rajawan. Dengan sayapmu aku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh, kiranya berkat ini menyertai penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudusnya berkuasa atasmu, berkuasa atasmu hari demi hari, menuntun hidupmu serupa dengan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.